Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa ditampilkan videonya, silakan buka. Jangan ditutup videonya supaya Ibu lihat keaktifannya ya. Hari ini merupakan pertemuan yang seharusnya bukan terakhir, tapi ingat kita sudah harus memasuki yang dinamakan final test, maka hari ini menjadi pertemuan penutup untuk mata kuliah hukum internasional yang saya sebagai dosen penanggung jawab, Ibu Lisa Mary, dan ada juga kita yaitu Ibu Miranila Kusuma Dewi. Jadi mohon perhatiannya, ini akan direkod sebagai bagian dari kuliah ke-12. Kita kemarin sudah belajar kedaulatan negara, kemudian yurisdiksi, hari ini kita belajar sengketa internasional. Nah, kalau kita berbicara tentang sengketa internasional atau international dispute, itu kita berbicara ada suatu perselisihan atau pertentangan di antara negara yang sebenarnya itu tidak bukan pihak biasa yang terlibat ya, tetapi yang terlibat itu dalam konteks negara dengan negara atau individu dengan negara atau bahkan perusahaan multinasional dengan negara atau bahkan konflik yang lebih serius dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam konteks sengketa internasional yang kita bicarakan adalah suatu perselisihan yang di dalam hukum internasional itu bisa saja terkait fakta terkait objek atau kepentingan tertentu, baik memasuki ranah hukum ataupun ranah politik. Sengketa berarti ada tuntutan dan ada pernyataan satu pihak dan pernyataan satu pihak ini kemudian ditolak oleh pihak lain. Oleh sebab itu terjadi sengketa. Sengketanya mengapa masuk di ranah internasional? Karena menyangkut para pihak yang lebih besar, yaitu negara dengan entitas atau subjek internasional hukum lain. Jadi tidak hanya negara, tetapi bisa juga terkait kasus lain dalam lingkup peraturan internasional. Nah, apa saja dan mana saja, pihak apa saja yang bisa terlibat dalam sengketa internasional? Sengketa dalam konteks hukum internasional itu bisa melibatkan negara, individu, badan-badan atau lembaga internasional, dan bahkan badan-badan bukan negara di pihak lain. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa internasional? Yang perlu diingat, biasanya sengketa internasional itu terjadi karena kesalahpahaman. Mengapa ada kesalahpahaman? Nah, ini yang biasanya membuat perjanjian yang semula mudah dipahami menjadi sangat sulit dipahami sehingga menimbulkan konflik. Bahwa ada kesengajaan antara satu pihak melanggar hak untuk kepentingan negaranya atau individual tersebut sehingga terjadi perselisihan di antara dua negara dalam hal pendirian. Jadi apa yang sudah dikonsensuskan, apa yang sudah disepakati pertama kemudian dilanggar, dan dalam konteks ini biasa melampaui perjanjian internasional. Nah, sengketa itu akan berbicara apa? Bisa saja dua hal. Yang pertama, sengketa dalam ranah hukum dan sengketa dalam ranah politik. Di sini ada 6 klasifikasi yang menyebabkan sengketa internasional. Yang pertama, adanya pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian internasional yang semula telah dibuatnya. Kemudian ada perbedaan penafsiran terkait isi perjanjian internasional. Kemudian terjadi perebutan sumber-sumber ekonomi. Nah, kenapa perebutan sumber-sumber ekonomi ini? Maka dalam konteks sengketa internasional, sengketa terkait sumber-sumber ekonomi ini menjadi sangat penting diatur dalam perjanjian internasional karena bisa saja membuat satu negara dengan negara lain sangat buruk kondisi hubungan internasionalnya karena masing-masing pihak merasa sudah menjalankan bagian dari perjanjian tersebut, tapi sebenarnya tidak. Nah, itu yang disebut dengan kemudian ada perebutan sumber-sumber ekonomi. Selain itu, penyebab sengketa internasional bisa melibatkan para pihak karena ada penghinaan terhadap harga diri bangsa. Jadi harga diri bangsa ini juga dalam konteks internasional sangat penting ya. Selain itu, penyebab sengketa internasional bisa juga karena ada intervensi terhadap kedaulatan negara lain. Apalagi misalnya terjadi perebutan pengaruh politik, keamanan dan ekonomi regional serta internasional. Sampai sejauh ini suara Ibu terdengar jelas atau bagaimana ya? Mohon maaf, Ibu lagi tidak di rumah jadi agak
Bising di sini. Jelas. Jelas. Jelas Ibu. Sama kecil ki suara tak. Nanti boleh Yang lain aktifkan kameranya, Bu. boleh bertanya. Nah, proses penyelesaian secara internasional ini harus dipahami bisa saja para pihak tidak bersepakat sebelumnya, tetapi ada misalnya dalam konteks penghinaan terhadap kedaulatan atau harga diri suatu negara, maka proses penyelesaiannya itu bisa saja dilakukan dengan cara kekerasan, kemudian bisa saja melalui hubungan internasional atau secara diplomatik, dan kemudian bisa penyelesaian secara hukum internasional. Dan kemudian ketika berbicara penyelesaian secara hukum internasional, maka kita berbicara dalam perjanjian internasional itu dibutuhkan peran perjanjian internasional dalam proses penyelesaian sengketa internasional. Kita mengacu kepada pasal 33 Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat Piagam PBB. Di sini konteksnya pihak yang terlibat dalam pertikaian atau sengketa itu seharusnya dari awal mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsolidasi, dan arbitrase. Kita ingatkan di dalam kasus Laut Cina Selatan itu sudah ada putusan apa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Sepertinya mahasiswa Ibu sudah pernah membuka konteks Laut Cina Selatan ya mungkin ya, pernah membaca-baca mungkin file tentang sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Kalau Indonesia masuknya di area Natuna, Kepulauan Natuna. Pernah dengar mungkin? Iya, Bu. Tidak pernah. Nanti ini harus ada studi case untuk bukti relevan bahwa sudah mengikuti kuliah ke-12 terkait dengan ini ya, sengketa internasional supaya tahu posisi kasus penyelesaian secara arbitrase internasional. Saya mau bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Persoalan kan ini berbicara tentang sengketa internasional, Bu. Saya ingin mempertanyakan apakah itu waktu apa lagi perairan Laut Natuna itu, Bu? Yeah. Apakah itu termasuk sengketa politik atau sengketa hukum? Sebenarnya awalnya di Laut Cina Selatan atau biasa disingkat Cina Selatan. LCS ya, LCS. Kita di LCS. Maaf, saya terima dulu ini. Menyangkut Laut Cina Selatan, sengketa Laut Cina Selatan itu kita memahaminya itu sebenarnya klaim dari negara seperti Cina pada batas-batas wilayah lautnya. Kemarin itu sudah dikatakan kan sebenarnya ketika kita berbicara tentang laut, kita sempat berbicara tentang kedaulatan negara, kemudian kita masuk dalam konteks yurisdiksi negara. Yurisdiksi kan kita tahu ketentuan menurut hukum. Jadi satu perbuatan terkait dengan wilayah atau yurisdiksi wilayah negara itu bisa saja melibatkan hukum atau aturan-aturan. Kalau dalam konteks apakah Laut Cina Selatan itu merupakan pelanggaran hukum, sebenarnya itu lebih kepada persoalan negara sudah mempunyai yurisdiksi, kemudian ada laut teritorial, kemudian masuk lagi di laut ada kayak Indonesia ada namanya zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang kemudian dilanggar karena ada klaim sepihak seperti itu. Nah, klaim sepihak ini masuknya di mana, Bu? Karena tidak pernah diperjanjikan secara internasional, artinya tidak mengikuti klausul perjanjian internasional, maka dia masuk dalam kategori klaim menurut mohon maaf, ini ada yang masuk lagi. Jadi dia adalah klaim sepihak Cina terhadap laut yang dia anggap di situ dia punya kedaulatan hukum, padahal tidak. Kenapa? Karena terlalu melampaui batasan wilayah laut yang sebenarnya merupakan bagian dari negara. Bu, bagaimana proses penyelesaian itu? Sebenarnya bisa melalui jalur diplomasi, tetapi karena agak keras waktu itu Cina menghadapi negara-negara yang tersangkut dengan LCS-nya di dalam konteks Laut Cina Selatan itu, klaimnya kemudian melibatkan Badan Arbitrase Internasional dan keputusan terkait dengan bagaimana proses penyelesaian sudah ada. Seperti itu ya. Jadi
ketika lanjut lagi, jadi yang harus dipahami kalau ada pihak yang terlibat dalam pertikaian atau sengketa itu sebenarnya harus mencari penyelesaian. Nah, penyelesaiannya itu bisa dirundingkan, bisa melakukan penyelidikan terhadap masing-masing pihak, klaim pihak, kemudian bisa mengambil cara mediasi atau kemudian bisa konsiliasi, kalau masih kurang bisa mengadakan konsiliasi atau rekonsiliasi lanjutan, kemudian paling tinggi adalah paling besar juga biasa bisa melalui jalur arbitrase, international arbitrage dispute. Nah, penyelesaian menurut hukum ini ada juga penyelesaian menurut hukum atau melalui badan yudisial. Kalau kita masuk kategori badan yudisial, berarti kita memakai jalur litigasi atau pengadilan ya, di mana ada pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional atau sekawasan yang sebenarnya ingin menyelesaikannya dengan cara damai. Ini biasanya dari awal, seperti kita ketahui kalau sudah masuk konteks perjanjian internasional, biasa merupakan pilihan para pihak kalau ada indikasi pelanggaran dari salah satu pihak. Nah, dalam pasal 36 ayat 3 Piagam PBB itu dikatakan bahwa sengketa atau pertikaian hukum pada umumnya harus diajukan oleh para pihak ke Mahkamah Internasional yang merupakan organ yudisial utama dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau disebut organ yudisial itu adalah bagian yang akan menyelesaikan suatu sengketa. Dalam hal ini disebutkan sebagai International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Nah, berdasarkan statuta Mahkamah Internasional, Mahkamah itu dalam memberikan putusannya terhadap sengketa yang diajukan kepadanya, itu harus memperlakukan 4 hal. Nah, yang pertama misalnya ada konvensi-konvensi atau perjanjian internasional yang diketahui oleh negara bisa dilakukan secara umum maupun khusus yang diakui oleh para pihak. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti dari praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum. Kemudian prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara beradab. Apalagi yang menjadi dasar statuta Mahkamah Internasional dalam mengajukan keputusan, bisa saja ada keputusan-keputusan hakim terdahulu atau doktrin hukum dari para ahli yang akan melengkapi peraturan-peraturan internasional tersebut. Nah, dalam pasal 40 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional disebutkan cases are brought before the court. Jadi sebelum kasus dibawa ke pengadilan atau ke Mahkamah Internasional, as the case may be, sebagai kecenderungan atau kemungkinan, either by notification of the special agreement or by a written application address to the register. Jadi sebelumnya dia harus mendaftarkannya dulu. In either case, the subject of the dispute and the parties shall be indicated. Jadi sebenarnya para pihak sudah tahu kalau dia akan ada kemungkinan bertikai, dia seharusnya mendaftarkan dulu. Kalau ada indikasi akan terjadi sengketa. Dispute dalam hal ini sengketa ya. Nah, ini Ibu ngajarin cepat sekali karena Ibu masih punya kelas lain, jadi boleh bertanya abis ini. Di pasal 287 ayat 1 UNCLOS misalnya, ini kita ambil salah satu contoh. Kalau kita bilang perjanjian internasional kan masih abstrak konsepnya ya. Nah, kita ambil saja di ketentuan terkait konvensi hukum laut internasional yang biasa kita kenal menjadi UNCLOS. Nanti kalian pelajari di semester lanjutan hukum laut. Di pasal 287 ayat 1 itu dikatakan dalam UNCLOS, dia pasal 287 ayat 1 itu memberikan pilihan forum penyelesaian sengketa, di mana para pihak bisa melakukannya dengan memilih, bisa saja dilakukan di International Tribunal for the Law of the Sea, yang didirikan sesuai dengan bab ke-6 dari ketentuan konvensi hukum laut atau UNCLOS, atau bisa menyelesaikan di Mahkamah Internasional atau the International Court of Justice, atau bahkan bisa di Arbitral Tribunal Constitute in according with Annex 7, jadi ada di bab 7-nya UNCLOS. Itu dasar dari kalau kita pakai arbitrasi, bagian arbitrasi. Kalau kita mau and special arbitral tribunal constitute in accordance with Annex
for one or more of the category itu adalah bagian lain dari konstitusi, bisa saja mengacu kepada bab 8 dari UNCLOS untuk memilih, bisa saja di International Tribunal for the Law, bisa saja di International Court of Justice, bisa di Arbitral Tribunal Constitute, bisa saja di Special Arbitral Tribunal Constitute. Jadi yang pilihan yang kalian harus mengerti, karena ini pembahasannya adalah hukum internasional, maka kita membahasnya berdasarkan bukan dengan penyelesaian secara kekerasan, penyelesaian secara diplomatik, tapi yang kita bahas adalah penyelesaian secara hukum internasional, seperti itu. Nah, baik, dari penjelasan Ibu mungkin ada yang mau bertanya? Jadi sebenarnya harusnya ketentuannya cara kita belajar itu ketika kita masuk bagian-bagian HI, sebelum dosen HI masuk, mahasiswa sudah harus belajar. Saya nanti akan diajarin dosenku ini, saya gini deh. Atau kalau tidak sebentar Ibu jelaskan itu kalian dengar, nanti ada bagian yang tidak kalian dengar, kalian baru bertanya. Kalaupun sebentar waktunya habis dan pertanyaan kalian masih ada, kalian boleh bertanya di WhatsApp group ya. Jadi masih ada continuity dari penjelasan seperti itu. Agar kalian mengerti. Jadi ketika kita masuk di final test, tidak ada lagi yang bilang tidak pernah saya pelajari. Oke, silahkan. Ratna, ada Ratna ini, ada Mirdas, ada Roy, ada Nita, ada Muhammad Hisham, ada Yuni Sahara, ada Wulan, ada Fikri, ada Nur Ayu, ada Miftahul, ada Emmanuel, ada Muhammad Tarik Fatah. Banyak ya. Berapa orang sebenarnya mahasiswanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Bu, saya mau minta nanti apa lagi yang ini PowerPoint-nya bisa dikirim Bu di grup Bu. Apanya itu? Yang slide-nya tadi Bu, yang PowerPoint. PPT-nya boleh Ibu akan kirim. Tapi kita Ibu kasih contoh ya, bahwa sebenarnya kalau kita berbicara sengketa internasional itu bisa saja tadi kan kalau disebut sengketa internasional diselesaikan di Mahkamah Internasional. Terus sengketanya apa? Jadi kita selalu harus melihat dari contoh. Bagaimana cara melihat dari contohnya? Oh Bu, ternyata ada kasus dalam kategori perjanjian yang dibuat atau menurut Konvensi Hukum Laut 1982 atau disebut UNCLOS. Penyelesaian di UNCLOS sudah memberikan klasifikasi, kita bisa menyelesaikannya di 4 bagian, bisa melalui tribunal arbitrase atau tribunal International Court of Justice atau bahkan arbitrase seperti itu. Nah di kasus ya, Bu, soal Palestina sama Israel itu masuk sengketa internasional Bu? Oh dia sengketa internasional kan itu kita lihat dulu definisinya. Tadi sudah dikatakan definisi dari sengketa internasional. Jadi kalau anak mahasiswa-mahasiswa Ibu itu selalu harus melihat pengertian ya. Yang dimaksud dengan sengketa internasional itu adalah perselisihan di dalam negara atau di antara subjek hukum internasional, di mana bisa saja menurut lingkup peraturan internasional hal tersebut dianggap melanggar. Nah dalam hal ini sebenarnya memang ada pelanggaran wilayah kedaulatan negara seperti yang disebut kemarin, yaitu Palestina diduduki atau diokupasi oleh Israel. Apakah itu masuk di kategori sengketa internasional? Masuk, dan dia proses penyelesaiannya itu dengan sekarang itu ada jalur diplomasi. Jadi pihak pemerintah Palestina berusaha mencari bantuan secara diplomasi melalui konteks hubungan internasional. Yang kedua, diselesaikan secara kekerasan karena masih ada perang atau konflik terbuka antara Palestina dengan Israel yang dilakukan oleh gerakan pembebasan baik dari Hamas yang sekarang menjadi penguasa di Palestina, dan kemudian tetap juga diselesaikan menurut jalur hukum internasional. Tetapi karena
kalau kita berbicara jujur ya, ada campur tangan negara besar dalam konflik Israel Palestina, maka biasa tidak dimungkinkan semudah itu proses penyelesaian sengketa di antara dua negara itu. Meskipun banyak sekali pihak terlibat, termasuk negara Indonesia yang terus-menerus melakukan diplomasi aktif untuk kemerdekaan Palestina melalui Kementerian Luar Negeri. Tetapi sayang, hal tersebut tetap masih sulit dicapai dalam konteks diplomasi seperti itu. Ya, itu sengketa internasional, Saful. Ada lagi? Bu. Iya, siapa lagi? Roy? Ya, Bu. Ya, silakan Roy. Ya. Selain peperangan, Bu, apa dampak dari konflik bila mana ada dua negara yang saling berseteru? Sebenarnya kalau selain kita peperangan, ya, jadi begini ya. selain Dalam sengketa internasional itu bisa negara dengan negara, bisa negara dengan individu, bisa individu dengan individu apabila dia terikat dalam perjanjian internasional. Misalnya ada orang Indonesia mau kerja di perusahaan asing, kemudian ternyata tidak mendapatkan hak-haknya berupa penggajian yang baik, itu berarti yang bersengketa adalah individu dengan perusahaan transnasional atau multinasional, internasional, corporate seperti itu. Itu juga bisa disebut sengketa internasional karena melibatkan dua pihak itu saling mempengaruhi dan menimbulkan konflik. Tapi dalam konteks HI, kalau sudah masuk di ICJ itu lebih berat lagi, lebih berat jadi lebih berat lagi. Termut anu tak? Ya maaf. Apa itu PBB pasukan perdamaian bangsa? Apa PBB? Pasukan PBB apa lagi? Iya, berbiru. Baik, jadi itu yang untuk kasusnya apa, Roy? ya, Bu. Untuk kasusnya apa? Begini, Bu, misalkan ada kedua negara saling berseteru. Dampaknya selain perang, Bu, apa itu? Dampak besarnya dan peperangan. Selain perang. Sebenarnya kalau dalam konteks hubungan internasional kita bicara ya, hubungan internasional misalnya dia pernah negara itu menjanjikan masing-masing akan saling mengirimkan kualitas ekspor, saling mengekspor barang kebutuhan negara. Nah, dengan adanya sengketa internasional bisa saja kemudian tidak akan dikirimkan lagi bahan kebutuhan atau tidak akan lagi terjadi proses perdagangan dalam konteks ekspor impor, dan itu sangat mempengaruhi. Salah satu contoh mungkin kalian bisa ambil ketika Indonesia mengambil kebijakan terbaru di mana melakukan moratorium terhadap bahan tambang batu bara yang dimulai sejak 1 Januari dan dibatasin sampai 31 Januari 2022 ini, itu membuat negara lain itu bereaksi, dan itu bisa saja ini dalam konteks diselesaikan melalui jalur hukum kalau ada negara yang menuntut. Kenapa tiba-tiba Indonesia moratorium batu bara? Gara-gara Indonesia melakukan moratorium batu bara, kami defisit energi misalnya yang dari batu bara. Kan kayak kalau kalian baca berita sekarang, Korea Selatan kan marah sama Indonesia gara-gara Indonesia menghentikan ekspor batu bara per 1 Januari 2022. Itu disebut bisa memacu potensi konflik atau sengketa. Nah, konflik dan sengketanya itu internasional, maka biasanya bisa diselesaikan melalui mediasi. Bisa saja kita masuk melalui cara-cara damai. Seperti itu. Cara-cara damai ya itu bisa saja kemudian para pihak sama-sama duduk bertemu. Mengapa sih Indonesia kamu kasih begini negaraku, langsung menghentikan batu bara padahal kami butuh, padahal kamu itu sudah berjanji, bla 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 bla. Tapi kan Indonesia melakukan penghentian itu ada sebab dan akibat, ada alasannya.
Jadi itu jawaban Ibu, Roy. Kasih Bu. Ya, ada lagi? Jangan sampai apa? Baik, nanti Ibu kasih tugas sama mahasiswa-mahasiswi Ibu ya. Tugasnya itu bisa saja dikerjakan berkelompok atau bisa saja sendiri individual. Yang penting harus masuk sebelum final test ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah silahkan membuat satu contoh kasus terkait sengketa internasional. Seperti biasa, kalian harus membuat dulu pendahuluan latar belakang. Latar belakangnya itu apa? Latar belakangnya mengapa ada sengketa internasional yang melibatkan, misalnya kalian ambil contoh kasus sengketa di Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara di Laut Cina Selatan. Kemudian rumusan masalah berarti apa saja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan substansi kenapa terjadi sengketa itu, mengapa terjadi sengketa itu ya. Nanti di pembahasan baru kalian uraikan dan pasal berapa yang masuk dalam ketentuan proses penyelesaian sengketa internasional menurut arbitrasi internasional misalnya dalam kasus Laut Cina Selatan seperti itu. Kalau masih belum mengerti, silakan buka lagi video ini, nanti Ibu kirim videonya ya. Jadi kalian bisa lihat penjelasan bagian Ibu yang terakhir. Oke? Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 orang hadir hari ini. Ya, Sahrul? Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.